Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Mari kita membaca firman Tuhan yang ambil di dalam 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-21. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat ini ditulis oleh Yohanes sendiri. Kalau kita melihat latar belakang di dalam nas ini, yaitu adanya ajaran palsu. Kenapa di sini Yohanes memberikan nasihat kepada anak-anak rohaninya, supaya anak-anak rohaninya ini mereka tetap hidup di dalam kebenaran. Meskipun adanya ajaran-ajaran palsu, tetapi anak-anak rohani ini tetap mempertahankan kebenaran dan mereka tetap hidup percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa di sini mereka begitu semangat untuk menolak ajaran palsu. Maka di sini Yohanes menginginkan supaya anak-anak rohaninya mereka tetap mengejar suatu persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Bagaimana mereka tetap hidup di dalam kebenaran dan tetap hidup di dalam sukacita yang penuh bersama dengan Tuhan. Saya katakan bahwa tadi temanya adalah Allah adalah kasih. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia tidak bisa memberikan kita suatu kasih yang sejati. Dunia tidak bisa memberikan kita kasih yang sempurna. Dunia tidak bisa memberikan kita kasih yang kekal. Lalu siapa sebenarnya sumber kasih yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Maka ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di dalam nats yang kita belajar pada pagi hari ini. Yang pertama adalah sumber kasih. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sumber kasih yang sesungguhnya adalah Allah. Kenapa sumber kasih yang sesungguhnya adalah Allah? Karena Dia adalah Allah yang menciptakan kita, Allah yang berkuasa di dalam seluruh totalitas hidup kita sebagai orang percaya. Allah mengasihi kita tanpa syarat. Dan ada yang namanya kasih agape, artinya kasih tanpa syarat. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Makanya kita sebagai orang Kristen, tentu yang kita percaya sekarang sebagai sumber kasih adalah Allah. Ketika kita mengambil sebuah komitmen untuk menjadi orang percaya, untuk menjadi orang Kristen, maka satu-satunya yang kita percaya adalah Allah. Tadi saya sudah katakan bahwa dunia tidak bisa memberikan kita suatu kasih yang kekal. Dunia hanya bisa memberikan kita suatu kasih yang sementara. Makanya ketika kita sebagai orang-orang Kristen, ketika kita mengambil sebuah komitmen untuk menjadi seorang Kristen, untuk tetap hidup di dalam Kristus, maka kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Tuhan sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Tidak ada di dunia yang mau berkorban seperti Tuhan. Makanya sumber kasih yang sesungguhnya adalah Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita mau belajar di dalam Yohanes bahwa kita mau belajar bahwa Tuhan begitu berkorban untuk kita. Itu adalah bukti bahwa Tuhan begitu mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tadi yang kita sudah pelajari, yang pertama adalah sumber kasih. Bahwa sumber kasih yang sesungguhnya adalah Allah. Maka ketika kita mengambil sebuah komitmen bahwa saya mau menjadi orang Kristen, apakah saya hanya cukup percaya kepada Tuhan? Apakah saya tidak bisa mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi saya?
Maka ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita sudah percaya bahwa sumber kasih yang sesungguhnya adalah Allah, maka kita juga harus belajar untuk mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Hal yang kedua yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini adalah sasaran dari kasih Allah adalah dunia. Sasaran dari kasih Allah adalah dunia. Kenapa sasaran kasih Allah adalah dunia? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kata dunia ini sangat luas. Banyak orang-orang yang di dunia yang hidup di dalam dosa. Banyak orang-orang Kristen yang menyimpang daripada Tuhan. Banyak orang-orang Kristen yang sudah diperbudak oleh dosa dan sudah diikat oleh dosa. Maka kenapa sasaran kasih Allah adalah dunia? Tuhan ingin membawa kita dari gelap kepada yang terang. Tuhan tidak menginginkan kita supaya kita selalu hidup di dalam dosa. Sekarang yang Tuhan kehendaki, Tuhan mau membawa kita dari dalam dari dalam gelap kepada yang terang, supaya kita punya tujuan hidup yang pasti. Pertanyaannya bagi kita saat ini, ketika Bapak Ibu sudah menjadi orang Kristen, apakah Bapak Ibu punya suatu tujuan yang pasti atau tidak? Atau apakah saya hari ini menjadi orang Kristen? Ketika saya menjadi orang Kristen, mungkin saya hanya mau datang ke gereja supaya orang-orang lihat bahwa saya ini jadi orang Kristen. Mungkin ini karena dari sekolah, karena guru-guru agama menyarankan bahwa saya harus bawa buku ibadah. Ketika saya menjadi orang Kristen, mungkin karena orang tua. Tetapi Bapak Ibu harus sadar, ketika kita menjadi orang Kristen, itu adalah pilihan Tuhan bagi kita. Maka ketika Tuhan memilih kita, maka kita harus punya tujuan yang pasti. Bagaimana kita hidup memuliakan Allah. Tuhan tidak menginginkan kita supaya kita tetap diperbudak oleh dosa. Dan yang Tuhan kehendaki saat ini adalah bagaimana kita hidup memiliki suatu tujuan yang baik. Apakah saya ini hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja? Atau apakah saya ini menjadi orang Kristen yang kadang saya ini seperti angin? Kadang saya ada, kadang saya tidak ada. Kadang saya percaya kepada Tuhan, kadang saya hidup di dalam dosa. Tetapi ketika kita mempersembahkan seluruh totalitas hidup kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, maka dengan sepenuh hati kita harus hidup di dalam Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang perlu kita pelajari adalah di dalam Yohanes adalah tujuan kasih. Tujuan kasih Tuhan bagi kita saat ini adalah bagaimana Tuhan menginginkan kita supaya kita bertobat dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan membawa kita dari dalam gelap kepada yang terang, sekarang Tuhan punya suatu tujuan bagi kita supaya kita ini sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan. Saat ini begitu banyak orang-orang Kristen yang namanya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Ketika pergi gereja, semua hal-hal yang rohani. Tetapi ketika keluar dari gereja, makanya kita sudah mulai merupakan hal-hal yang bersifat rohani. Apakah ini yang namanya Kristen yang sesungguhnya? Apakah ini yang namanya orang Kristen yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan atau tidak? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita mau belajar ketika Tuhan memanggil kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Sekarang Tuhan punya tujuan supaya kita secara totalitas hidup bertobat di hadapan Tuhan. Artinya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa,
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita mau belajar bahwa di sini juga Yohanes menasihati anak-anak rohaninya bagaimana mereka tetap menjalin suatu persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana mereka tetap hidup di dalam kebenaran meskipun adanya ajaran-ajaran palsu, tetapi iman mereka tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini adalah dampak dari kasih Allah adalah beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang memperoleh hidup yang kekal. Saat ini mungkin kita menjadi orang Kristen, tetapi ketika kita tidak sungguh-sungguh mengaku dan percaya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan layak memperoleh hidup yang kekal. Orang-orang Kristen yang layak menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus adalah orang-orang Kristen yang secara totalitas bahwa dia mengaku dan percaya kepada Tuhan sebagai sumber keselamatan. Jangan katakan saya memperoleh keselamatan dari Tuhan secara gratis. Tapi ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu penghalang yang menghalangi kita untuk menerima keselamatan daripada Tuhan adalah dosa. Dosa itu adalah tembok pemisah antara kita dengan Allah. Makanya Tuhan ingin membuktikan kasih-Nya dan berkorban untuk kita. Sekarang Tuhan menginginkan kita supaya kita tetap hidup percaya kepada Tuhan secara totalitas di dalam hidup kita. Karena keselamatan yang Tuhan berikan satu kali untuk selamanya. Jangan katakan ketika saya rajin gereja, ketika saya rajin pelayanan, ketika saya rajin berdoa, saya berdoa setia siang dan malam, saya selalu ikut persekutuan doa, maka kelak saya memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Bapak Ibu ingat bahwa itu tidak menjamin kita kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Makanya ketika kita mau hidup memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus, kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus artinya ada persekutuan antara kita dengan Allah. Bagaimana kita hidup bersama-sama dengan Kristus dalam persekutuan yang indah. Maka sebagai orang-orang Kristen, mari kita mengambil sebuah komitmen bahwa sumber kasih yang sesungguhnya adalah Allah. Ketika kita percaya bahwa sumber kasih yang sesungguhnya adalah Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan teladan Kristus. Kita harus hidup percaya kepada Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan kita pada pagi hari ini, mari kita membaca di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa biar firman Tuhan yang kita sudah dengar boleh memberkati kita dan kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mari kita berdoa sehingga kesediaan dokter
Mari kita menyanyikan pujian himnos 267. Kita nyanyikan dua kali 267. Kita kembali menaikkan pujian himnos 295 pada bait yang kedua. Saudara Bapak Ibu berdiri. Pujian himnos 295. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini berasal dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan pujian himnos 178. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. 178 kita nyanyikan dua kali. Siapa ingin datang
Yeah.